Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Kalau ibu tanya kabar, kalian bisa jawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Di hari yang luar biasa ini, anak-anak, kita akan belajar matematika dengan materi pokok jaring-jaring dan juga volume bangun ruang, kubus dan juga balok. Nah, kalian sudah siap belajar anak-anak? Oke, baik, sebelum kita belajar untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silahkan anak-anak simak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baiklah anak-anak, ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk itu kalau hadir bilang hadir ya, atau ada yang sakit bilang sakit ya. Alia hadir, kemudian Anita, oke, hadir juga. Betran hadir juga. Cika hadir juga ya. Fatia hadir, oke. Jevan oke, hadir. Zakaria, oke, alhamdulillah. Hari ini hadir semua ya anak-anak. Nah, biar makin semangat dan juga fokus konsentrasi ketika belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Silahkan kepada anak-anak biar makin semangat lagi, kita coba lagi kali ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya kira-kira anak-anak ibu semalam sudah baca materi hari ini belum ya? Kira-kira sudah ada yang tahu belum ya? Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelumnya anak-anak kalian masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang sedikit ya penjelasan dari ibu mengenai bangun ruang itu ada apa saja gitu ya. Kemudian rumus-rumus menghitung volume bangun ruang itu bagaimana. Nah, kira-kira masih pada ingat gak ya? Wah, alhamdulillah masih pada ingat dong ya, anak-anak ibu kan pada pintar ya, amin. Nah, hari ini anak-anak kita akan memperdalam ilmu kita lagi, yaitu berkaitan dengan yang pertama, jaring-jaring bangun ruang, kubus dan juga balok. Yang kedua, itu adalah volume kubus dan juga volume balok. Nah, sebelumnya nih, ibu pengen bertanya dulu deh ke anak-anak semua. Kira-kira kalian pernah nggak sih lihat barang di sekitar kalian itu yang berbentuk kubus dan juga balok? Ayo, ada yang pernah atau enggak nih? Oke, ada yang pernah, terus juga ada juga yang belum pernah.
Oke, jadi anak-anak sebenarnya kalian tuh bukan nggak pernah lihat bangun ruang yang ada di sekitar kalian gitu ya. Tapi mungkin kalian belum tahu gitu ya, kira-kira ini termasuk bangun ruang kubus dan balok bukan ya gitu. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak sih? Ada yang bisa menyebutkan nggak nih benda apa aja sih kira-kira yang berbentuk kubus dan juga balok? Boleh dong anak-anak yang tahu? Oke, benar, dadu ya. Jadi dadu itu berbentuk kubus ya anak-anak. Jadi mungkin yang suka main pakai dadu tuh pasti tahu dadu itu berbentuk kubus ya anak-anak. Kemudian ada apa lagi nih kira-kira? Wah, celengan. Wah, jadi ternyata juga ada anak-anak celengannya yang berbentuk kubus gitu. Jadi memang benar ya anak-anak, ada juga yang celengannya itu berbentuk kubus, nggak cuma berbentuk tabung aja ya yang biasanya kita tahu, tapi ada juga celengan yang berbentuk kubus. Nah, kira-kira sekarang di sekitar kalian ada nggak ya bangun ruang yang berbentuk balok? Hayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kulkas ya anak-anak. Jadi kulkas ini adalah bangun ruang balok ya anak-anak, berbentuk balok gitu. Nah, karena kulkas itu kan punya panjang, punya lebar, dan juga tingginya. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih yang mau memberikan contoh? Yes, bener banget, batu bata ya anak-anak, ibu pintar semua. Jadi batu bata juga berbentuk balok ya anak-anak. Kalau misalnya anak-anak tuh mengamati batu bata, dia tuh punya panjang, punya lebar, terus juga punya tinggi. Nah itu dia yang dinamakan bangun ruang balok. Nah anak-anak, pada intinya nanti akan ada banyak hal yang akan kalian dapatkan ketika kalian serius belajar pada hari ini. Kira-kira kalian sudah pada siap belajar belum ya? Oke, baik, sudah pada siap semua nih belajarnya. Nah, ibu juga pengen bertanya lagi nih. Kira-kira kalian pernah nggak sih anak-anak lihat tumpukan kardus yang berbentuk kubus? Wah, ada yang pernah nih ya. Oke, gimana nih kira-kira susunannya? Bisa kita hitung nggak ya? Apa? Susah? Waduh, susah ya anak-anak. Kira-kira ada nggak ya cara yang cepat dan praktis? Jadi anak-anak, kita bisa menghitung volume dari kubus ataupun balok ya, atau bangun ruang itu bisa dengan cepat dan tepat loh, yaitu menggunakan aplikasi dari GeoGebra. Nah, nanti kita akan belajar nih anak-anak tentang aplikasi GeoGebra ini. Nanti akan ibu berikan soal dan kita akan selesaikan di aplikasi GeoGebra. Tapi sebelum itu ibu mau tanya lagi nih, ada yang tahu nggak ya kira-kira jaring-jaring bangun ruang itu apa ya anak-anak? Jadi anak-anak, buat yang belum tahu nih ya, kalau jaring-jaring ini adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Contoh misalnya bangun ruang kubus dan juga balok yang akan kita pelajari di hari ini anak-anak. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya manfaat kita belajar materi ini apa ya? Kita akan belajar jaring-jaring dan juga volume dari kubus dan juga balok. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak nih manfaatnya apa ya kira-kira? Oke anak-anak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, memahami cara membuat jaring-jaring balok dan juga kubus serta mengetahui volume dari balok dan juga kubus ini tentu sangat bermanfaat. Karena pasalnya hal ini bisa dibutuhkan sebagai dasar ilmu dalam proses pembuatan kemasan berbentuk balok dan juga kubus. Karena memang jaring-jaring itu diperlukan ya anak-anak, kita pelajari biar kita tuh tahu gimana sih dalam proses pembuatan kemasan yang berbentuk balok dan juga kubus
kubus itu seperti apa gitu. Jadi anak-anak kita perlu memahami jaring-jaring dari bangun ruang dan cara menghitung volumenya dari bangun ruang tersebut. Maka anak-anak dari itu diharapkan semoga anak-anak ibu hari ini bisa memperhatikannya dengan benar ya, memperhatikan dengan benar, terus juga fokus pada pembelajaran kita hari ini agar kelak materi ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ibu sekalian. Oke, anak-anak silahkan perhatikan ibu ya, karena ibu akan menjelaskan materi yang sebelumnya. Ada yang tahu nggak ya, kira-kira pengertian kubus itu apa ya? Tadi kita sudah ya beberapa ibu sudah sampaikan sedikit. Nah, kira-kira sudah ada yang tahu belum ini ya? Kubus itu apa ya? Jadi anak-anak, kubus ini adalah bangun ruang yang sisinya itu berbentuk persegi dan setiap rusuk kubus itu punya panjang yang sama gitu ya. Jadi setiap sisi-sisi dari kubus ini dan rusuknya itu punya panjang yang sama. Nah, anak-anak, kalau untuk jaring-jaring kubus itu adalah bangun datar yang merupakan gabungan dari beberapa bangun persegi yang terdiri dari 6 buah persegi yang saling terhubung. Sehingga anak-anak pada saat bangun-bangun tersebut disatukan itu akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. Iya, benar sekali. Jadi ketika disatukan, anak-anak itu bisa akan membentuk sebuah bangun ruang kubus gitu ya. Terus juga nih anak-anak, sudah ada yang inget gak ya? Kira-kira volume kubus itu rumusnya bagaimana? Oke, ibu akan ulas lagi rumus dari volume kubus, yaitu panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk, atau sisi kali sisi kali sisi, S pangkat 3. Benar sekali. Nah, sedangkan anak-anak balok itu ada yang tahu nggak ya? Kira-kira balok itu apa ya? Oke, jadi anak-anak, balok ini adalah bangun ruang yang sisi-sisi berhadapannya itu berbentuk persegi panjang yang kongruen. Nah, sedangkan jaring-jaring balok adalah bangun datar yang merupakan rangkaian tertentu dari 2 persegi dan juga 6 persegi panjang yang kongruen. Nah, itu anak-anak. Dan kira-kira di sini sudah ada yang ingat gak? Kira-kira rumus dari volume balok apa ya anak-anak? Wah, benar sekali. Jadi rumus dari balok, menghitung volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, kira-kira ada yang mau berpendapat tidak nih? Atau memberikan contoh lagi terkait contoh benda berbentuk kubus dan balok? Benar, tadi sudah kita bahas sedikit ya di awal. Kulkas itu berbentuk balok ya. Oke, Rubik ya, mainan yang sering kalian mainkan itu berbentuk kubus. Dadu juga, benar sekali ya. Anak-anak ibu masih pada ingat ya. Baru saja tadi di awal ibu sudah ulas sedikit. Oke, baik. Agar materi yang kalian dapatkan lebih banyak, silakan anak-anak ibu perhatikan video pembelajaran yang akan ibu tayangkan. Silakan disimak ya. Tentang bangun ruang, yaitu kubus dan juga balok. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum kalau pengertian bangun ruang menurut para ahli adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika yang memiliki volume, isi, dan juga memiliki 3 komponen penyusunnya berupa sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Di mana sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Untuk rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari 2 sisi bangun ruang, sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Bangun ruang ini juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, macam-macam bangun ruang sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung.
Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar, di mana bangun ruang sisi datar ini meliputi dari balok, prisma, limas, dan juga kubus. Nah, kalau bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang dengan bagian-bagian yang melengkung, di mana contohnya adalah bola, tabung, dan juga kerucut. Tetapi pada video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan juga balok. Sekarang mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang terbatas dari 6 bidang segi 4. Salah satu contohnya adalah seperti dadu. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apakah teman-teman melihat beberapa benda di sekitar yang berbentuk kubus? Oke, bagaimana? Sudah ketemu belum? Nah, dari gambar tersebut, kita dapat melihat beberapa benda yang berbentuk kubus loh. Yang pertama adalah akuarium, kemudian kardus mainan, lalu ada rubrik, kemudian ada kotak tisu, dan yang terakhir adalah lemari. Mari sekarang kita membahas bagaimana sih ciri-ciri dan sifat dari bangun ruang kubus. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri-cirinya ya. Ciri-ciri bangun ruang kubus ini adalah keempat sisinya sama besar. Nah, semua sisi dari kubus ini berupa bangun datar segi 4 atau persegi dengan luas yang sama. Kemudian ciri lainnya adalah kubus memiliki 6 sisi. Lalu, kubus juga memiliki rusuk atau kerangka yang membentuknya. Nah, selain itu, ciri lain dari kubus adalah bisa kita lihat dari titik sudutnya. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat kubus? Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Dari gambar kubus tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika diperhatikan, sisi A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, A, B, F, E, D, C, G, H, B, C, G, F memiliki bentuk persegi dan juga memiliki luas yang sama. Lalu yang kedua adalah semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Berikut ini yang menunjukkan rusuk-rusuk kubus, yaitu adalah AB, kemudian BC, lalu CD, kemudian ada DA, EF, FG, lalu GH, dan juga HE, dan seterusnya. Di mana rusuk-rusuk kubus ini memiliki ukuran yang sama panjang. Sifat yang ketiga adalah setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Coba sekarang teman-teman perhatikan ruas garis BG dan CF pada gambar kubus tersebut. Nah, kedua garis tersebut merupakan diagonal bidang kubus pada bidang BCGF yang memiliki ukuran sama panjang. Sifat yang keempat adalah setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, dari gambar kubus tersebut terdapat 4 diagonal ruang, yaitu HB, DF, AG, dan juga CE, yang mana semuanya juga berukuran sama panjang. Lalu yang sifat terakhir adalah setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Perhatikan gambar kubus tersebut pada bidang diagonal ACGE pada gambar kubus terlihat dengan jelas bahwa bidang diagonal tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Sekarang mari kita membahas jaring-jaring kubus.
di mana jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, bangun datar yang menyusun kubus adalah persegi. Jaring-jaring kubus atau bangun datar yang menyusun kubus terdapat 6 buah persegi atau segi 4. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa contoh jaring-jaring kubus. Oke, sekarang mari kita membahas tentang rumus-rumus kubus. Yang pertama, kita akan membahas luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus ini adalah 6 kali luas persegi pada sisi-sisi kubus, di mana luas permukaan kubus ini sama dengan luas jaring-jaring kubus, sehingga luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi, sama dengan 6 kali S kali S. Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu L sama dengan 6 kali S kuadrat, di mana L menunjukkan luas permukaan kubus, sedangkan S adalah panjang rusuk kubus. Rumus yang kedua adalah volume kubus. Nah, untuk menentukan volume sebuah kubus dapat dilakukan dengan cara mengalihkan panjang rusuk kubus sebanyak 3 kali. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus volume kubus adalah sama dengan panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume kubus adalah V sama dengan S pangkat 3, di mana V adalah volume kubus, kemudian S adalah panjang rusuk kubus. Untuk keliling kubus, rumusnya adalah K sama dengan 12 dikali S. Sedangkan untuk luas salah satu sisi adalah L sama dengan S dikali S. Oke, setelah kita membahas kubus, mari sekarang kita membahas bangun ruang balok. Jadi, balok adalah ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 6 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Coba perhatikan gambar berikut ini, kemudian carilah benda atau barang apa saja sih yang termasuk dalam bentuk balok. Jadi, dari gambar tersebut terdapat beberapa benda yang berbentuk balok, yaitu ada buku, kulkas, dan juga lemari. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri balok. Berikut ini secara umum ciri-ciri balok yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, balok mempunyai 12 rusuk. Kemudian, balok mempunyai 6 bidang sisi, di mana permukaan atau sisi yang memiliki ukuran yang sama, yaitu sisi depan dan sisi belakang, kemudian sisi atas dan juga sisi bawah, lalu ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Ciri-ciri yang ketiga adalah bangun ruang balok memiliki 8 titik sudut. Kemudian seluruh sudut pada balok berbentuk siku-siku. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah balok mempunyai 4 diagonal ruang dan juga 12 diagonal bidang. Berikut ini sifat-sifat balok yang perlu teman-teman ketahui. Untuk lebih memudahkan teman-teman memahami tentang sifat-sifat balok, perhatikan gambar balok ABCD EFGH berikut ini. Oke, sifat yang pertama bisa kita lihat sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Coba teman-teman perhatikan sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan juga seterusnya, di mana sisi-sisi tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Nah, dalam balok ini minimal memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Kemudian sifat balok yang kedua adalah rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Coba perhatikan rusuk-rusuk balok pada gambar berikut ini, di mana rusuk-rusuk yang sejajar seperti AB, CD, EF, dan GH memiliki ukuran yang sama panjang. Begitu pula dengan rusuk AE, BF, CG, dan juga DH memiliki ukuran yang sama panjang juga. Kemudian sifat yang ketiga adalah
Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Dari gambar balok tersebut bisa kita lihat bahwa panjang diagonal bidang pada sisi yang berhadapan yaitu ABCD dengan EFGH, lalu ada ABFE dengan DCGH, dan juga BCFG dengan ADH memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang pula, di mana diagonal ruang pada balok yaitu adalah AG, EC, DF, dan juga HB memiliki panjang yang sama. Dan sifat yang terakhir adalah setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Coba teman-teman perhatikan balok berikut ini. Terlihat bahwa bidang diagonal balok EDFC memiliki bentuk persegi panjang. Begitu pula dengan bidang diagonal lainnya. Nah, sekarang mari kita membahas jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok ini terdiri atau tersusun atas rangkaian 6 buah persegi panjang. Rangkaian tersebut terdiri atas 3 pasang persegi panjang yang setiap pasangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama besarnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini gambar beberapa jaring-jaring balok. Oke, sekarang kita akan membahas rumus balok. Yang pertama adalah luas permukaan balok. Nah, untuk menghitung luas permukaan balok pun sama, yaitu dengan menghitung semua luas sisi-sisinya atau semua luas jaring-jaringnya. Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. L sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T, kemudian ditambah L kali T. Kemudian untuk rumus volume balok, untuk mencari volume suatu balok diperoleh dengan cara pengalian ukuran panjang, lebar, dan juga tinggi pada balok tersebut. Jadi rumus volume balok dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan P kali L kali T. Kemudian untuk rumus diagonal ruang, yaitu D sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat dan ditambah T kuadrat. Sedangkan untuk rumus keliling balok yaitu K sama dengan 4 dikali dalam kurung P ditambah L dan juga ditambah T. Oke otakers, itulah beberapa penjelasan tentang balok. Nah, anak-anak, sudah banyak sekali bukan materi yang kalian dapatkan dari Ibu dan juga dari video pembelajaran yang telah Ibu sajikan. Dari video tersebut, kira-kira apa aja ya bangun ruang yang ada di dalam video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi? Hayo, ada yang mencatatnya atau ada yang mengingatnya? Benar sekali, kubus dan juga balok ya. Nah, jadi di dalam video juga tadi ada tuh contoh-contohnya. Kira-kira apa aja ya anak-anak? Iya, benar sekali. Contoh dari kubus yang ada di kehidupan sehari-hari itu ada akuarium, lemari, kotak tisu, rubik ya, kardus mainan. Nah, dari contoh-contoh tadi ciri-cirinya apa aja ya anak-anak? Iya, oke, Ibu akan melengkapinya ya. Ciri-ciri kubus itu semua sisinya itu berupa bangun datar segi 4 atau persegi dengan luas yang sama. Kemudian memiliki 6 sisi yang sama besar, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, dan memiliki 8 titik sudut. Nah, kalau balok tadi ada yang masih ingat gak ya kira-kira contoh yang ada di dalam video yang sudah Ibu tampilkan? Iya, benar sekali. Tadi ada buku, ada kulkas, dan meja juga gitu ya. Nah, kira-kira anak-anak masih pada ingat gak ya ciri-ciri dari balok itu apa aja ya? Oke, buat yang udah lupa Ibu sampaikan kembali ya. Ciri-ciri dari balok itu dia punya 12 rusuk ya.
kemudian 6 bidang sisi, kemudian dia punya 8 titik sudut, 4 diagonal ruang, dan 12 diagonal bidang. Nah, mungkin bisa dicatat ya anak-anak. Nah, sekarang waktunya kalian akan mengerjakan tugas yang akan ibu berikan ya. Silahkan dikerjakan anak-anak terkait jaring-jaring dan juga volume dari kubus dan balok. Oke, nanti akan kita periksa sama-sama ya di aplikasi GeoGebra. Nah, oke, baik, sudah selesai ya anak-anak ibu mengerjakannya. Kalau sudah selesai semua, kita koreksi bareng-bareng ya anak-anak dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Silahkan diperhatikan ya video dari ibu ini yang akan kita koreksi menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, baik anak-anak ibu, silakan disimak ya apa yang akan ibu sampaikan. Di sini kita akan memeriksa jawaban dari anak-anak sekalian. Nah, ibu sekarang menggunakan aplikasi dari GeoGebra. Jadi silakan disimak ya. Oke, kita buka dulu soal yang tadi sudah ibu berikan. Untuk yang pertama, kita copy terlebih dahulu ya. Kemudian kita bisa klik tanda plus di pojok kiri. Kita klik teks. Kemudian kita masukkan soalnya. Nah, ada soal sebuah Rubik Alia berbentuk kubus yang memiliki rusuk 7 cm. Lalu berapakah volume Rubik berbentuk kubus tersebut? Gambarkan pula jaring-jaringnya. Nah, bagaimana anak-anak semua? Sudah pada selesai ya nomor satunya? Coba kita periksa ya. Sebelumnya kita bikin titik baru terlebih dahulu ya anak-anak. Kita bikin di sini untuk titik A-nya, kemudian panjang rusuknya 7 ya, berarti kita letakkan di 7 sini. Nah, kemudian untuk titik C-nya juga anak-anak bisa kita geser tampilan terlebih dahulu ya, biar kelihatan angka 7-nya. Nah, sini kita bikin titik baru lagi ya, 7 cm ya, sama semuanya. Kalau misalnya kubus. Nah, di sini kita juga 7. Nah, sudah ada titik-titiknya anak-anak. Kemudian kita hubungkan. Kita klik poligon. Kita hubungkan dari titik A ke titik B, B ke titik C, C ke titik D, dan D kembali lagi ke titik A. Nah, sudah berbentuk ya, anak-anak ini berbentuk persegi ya. Kemudian kita bisa anak-anak klik pojok kiri ya, klik tanda titik 3, kita bisa pilih tampilan grafik 3D. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah terlihat, ini bisa kita perkecil terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, ini juga bisa kita perkecil dulu biar kelihatan ya. Nah, kemudian bagaimana cara berbentuk kubusnya? Kita bisa pilih yang berbentuk piramida ini anak-anak. Nah, tapi kita pilihnya yang cube ya atau kubus. Kita klik, kemudian kita klik saja pada bidang persegi yang sudah kita bikin tadi di tampilan 3D. Nah, sudah berbentuk nih anak-anak. Kemudian, bagaimana Ibu untuk memperlihatkan jaring-jaringnya? Kita bisa klik lagi yang di tempat cube tadi, anak-anak. Kemudian kita pilih net. Nah, kita klik aja pada bidang kubus yang sudah terbentuk di tampilan grafik 3D. Nah, sudah muncul anak-anak. Bisa kita perkecil seperti ini ya. Gambar dari jaring-jaring kubusnya bagaimana? Pada benar ya anak-anak? Ini bisa kita perkecil juga. Nah, untuk volumenya, kita bisa cari juga anak-anak menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Kita bisa klik tanda sudut ini ya. Tapi jangan pilih yang sudut. Kita mencari volume. Nah, kita klik volumenya. Kemudian kita klik pada bidang kubus yang sudah kita bikin. Hasilnya adalah volumenya 343. Jadi, volume Rubik yang berbentuk kubus punya si Alia itu mempunyai volume 343 cm kubik. Nah, seperti itu. Bagaimana anak-anak nomor satunya pada benar semua? Wah, alhamdulillah benar semua ya. Oke, untuk nomor 2 kita periksa lagi ya anak-anak, kita bikin baru. Oke, untuk nomor 2 ya anak-anak, sebentar. Nomor 2 soalnya adalah, ini kita copy terlebih dahulu ya nomor 2. Kemudian kita tambah lagi ya, klik tanda plus di pojok kiri, kita pilih yang teks, kita masukkan soalnya. Nah, sudah muncul nih soalnya.
Batu bata yang memiliki panjang 20 cm, kemudian lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Berapakah volume dari batu bata tersebut? Gambarkan pula jaring-jaring balok tersebut ya. Oke, bagaimana nomor 2? Anak-anak sudah pada kerjain semua? Oke, sudah semua ya. Oke, kita coba periksa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sama seperti sebelumnya ketika kita membuat kubus, kita bikin titik baru terlebih dahulu ya. Ini bisa kita perkecil terlebih dahulu ini tampilannya biar mempermudahkan ya anak-anak. Nah, ini kita bisa geser tampilan terlebih dahulu. Oke. Nah, kita bikin titik baru ya, ada di 0. Kemudian panjangnya adalah 20 cm. Berarti di sini nih anak-anak kita klik di sini. Kemudian lebarnya 10 cm. Kita klik di sini sejajar dengan 10 cm. Nah, sama di sini juga ya. Nah, kita hubungkan kembali anak-anak, kita klik poligon. Kita hubungkan titik A ke titik B ke titik C ke titik D kembali lagi ke titik A. Nah, sudah berbentuk ya. Ini bentuknya seperti persegi panjang. Oke, kita bikin persegi panjang ini berubah menjadi balok. Kita klik tanda titik 3 di pojok kanan, pilih tampilan grafik 3D. Ini kita perkecil terlebih dahulu ya, biar terlihat. Nah, sudah. Kita akan bentuk menjadi balok ya. Nah, kita bisa klik nih anak-anak. Kita pilih yang paksa ke prisma atau silinder. Kita klik saja. Nah, ketinggiannya berapa tadi anak-anak di soal? Ketinggiannya adalah 15 cm. Berarti kita ketik aja 15. Kita pilih oke. Nah, sudah berbentuk ya anak-anak. Oke. Ini kita bisa geser tampilan atau pengen dirotasikan juga bisa banget nih anak-anak. Kita puter-puter ya. Nah, lalu bagaimana Ibu untuk mencari melihat jaring-jaringnya? Sama seperti kubus tadi, kita bisa pilih yang net ya. Kemudian kita klik saja pada bangun ruangnya. Nah, sudah terlihat. Ini bisa diperkecil juga ya anak-anak. Nah, seperti ini dia. Bisa coba kita lihat ya tuh kalau dari atas seperti ini ya. Bagaimana anak-anak? Benar semua? Oke, alhamdulillah, nanti coba Ibu periksa lagi ya. Ini kita lihat terlebih dahulu biar kalian paham. Nah, lalu volumenya bagaimana Bu? Sama, kita klik yang sudut, terus pilih yang volume. Kita klik saja pada bangun ruang baloknya. Sudah terlihat nih volumenya ya. Volumenya adalah 3000. Jadi anak-anak dari soal tadi volume dari batu bata yang berbentuk balok adalah 3000 cm kubik. Nah, seperti itu. Oke deh, kita akan buat lagi anak-anak untuk nomor 3 ya, nomor terakhir. Oke. Nah, nomor 3 ya. Nomor 3 tadi soalnya ini. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan lagi. Kita klik tanda plus di pojok kiri, pilih teks, masukkan soalnya. Nah, sudah muncul soalnya. Sebuah dadu yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 11 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Gambarkan pula jaring-jaringnya. Oke, kita perkecil terlebih dahulu ya anak-anak ini. Oke, seperti ini saja. Bisa kita geser tampilan terlebih dahulu biar terlihat ya. Nah, oke, kita bikin titik baru sama ya seperti di awal. Ayo, titik baru ya dari titik A, kemudian 11 ya. Panjang rusuk sama ya, berada di 11 juga. Kemudian ini titik D-nya. Kemudian apa anak-anak? Hubungkan, benar sekali. Kita klik yang poligon ya. Kita klik titik A ke titik B ya. B ke titik C ke titik D
D kembali lagi ke titik A. Nah, sama kan ya seperti yang di awal, dia berbentuk persegi. Iya, benar sekali. Nah, kita mau coba berbentuk kubus ya. Kita bikin persegi ini berbentuk kubus. Bagaimana anak-anak? Iya, benar sekali. Kita klik tanda titik 3 di pojok kanan, pilih tampilan grafik 3D ya. Nah, kita perkecil terlebih dahulu. Nah, sudah berbentuk. Lalu pilih apa? Iya benar, pilih yang piramida ini, kita pilih cube ya, karena kubus. Nah, kita klik saja pada bidangnya. Nah, sudah berbentuk nih anak-anak. Lalu untuk melihat jaring-jaringnya bagaimana? Iya benar, kita sama mengklik juga ya di tempat tadi, lalu pilih yang net. Kita klik saja pada bidang ruang kubus. Klik, nah sudah muncul jaring-jaringnya. Seperti ini, sama ya, sama kayak nomor 1 tadi, ini adalah kubus. Nah, sudah terlihat ya jaring-jaringnya. Kemudian bagaimana volumenya? Sama, kita pilih menu yang ini, sudut ya. Tapi pilihnya yang volume. Kita klik saja pada bangun ruangnya. Nah, volumenya sudah terlihat nih anak-anak, 1331. Jadi, maka dari itu, volume dari sebuah dadu yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 11 cm adalah 1331 cm kubik. Oke, jadi anak-anak juga tadi sudah paham ya, kalian menggunakan rumus. Kalau rumus kubus itu adalah sisi dikali sisi atau panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk. Jadi 11 dikali 11 dikali 11. Nah, kalau kita menggunakan GeoGebra, hasilnya lebih cepat dan praktis, bukan? Iya, benar. Dan benar, hasilnya adalah 1331 cm kubik. Nah, seperti itu. Bagaimana anak-anak? Ada yang benar semua? Wah, banyak ya yang benar semua. Jadi nih nanti kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memeriksa kembali jawaban kalian. Kira-kira benar atau enggak ya? Oke, jadi silahkan untuk anak-anak tugas yang tadi sudah kita periksa ya, yang sudah kalian kerjakan, dikumpul ya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari Ibu tentang pemeriksaan soal dari kalian yang telah dikerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, anak-anak, itu tadi sudah banyak sekali yang kita dapatkan ilmu di hari yang luar biasa ini. Beri tepuk tangan dulu nih untuk kita semua. Yeay! Ibu Guru mengucapkan terima kasih sekali ke kalian yang telah aktif dan juga percaya diri pada pembelajaran kita di hari ini bersama dengan Ibu Lia dengan serius. Dan Ibu Guru harap kalian di rumah belajar dengan rajin ya. Kalian juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan bermain gadget terus ya. Gunakan gadget kalian untuk hal-hal yang positif. Oke. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Kesan yang kalian dapatkan selama pembelajaran berlangsung? Wah, pada senang-senang ya anak-anak, seru katanya. Jadi senang kan ya anak-anak, belajar matematika itu menyenangkan bukan? Oke deh, kalau pembelajaran kita juga sudah berakhir anak-anak, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama terlebih dahulu ya. Oke, baiklah anak-anak, Ibu akhiri, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di minggu depan bersama dengan Ibu Lia.